Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Roma 1 ayat 17, orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang terkasih, berjuta asa, berjuta harapan tentu tertanam di hati kita memasuki tahun yang baru ini. Di tahun yang baru ini, setiap kita pasti memiliki tekad dan juga semangat yang baru. Tekad mewujudkan impian yang belum menjadi kenyataan, tekad melayani Tuhan lebih sungguh lagi, tekad menjalani hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus dengan menanggalkan manusia lama, membuang kebiasaan-kebiasaan buruk, dan mulai menetapkan prioritas dan sasaran yang ingin dicapai. Tapi mustahil kita akan menggapai semua harapan, impian, dan semua janji Tuhan jika hari-hari kita tetap diliputi rasa ragu, khawatir, cemas, takut, dan sebagainya. Jika hati kita masih tidak percaya, ragu-ragu, khawatir, cemas, atau takut, maka janji-janji Tuhan pasti tidak akan digenapi dalam hidup kita, saudara. Justru yang kita takutkan, khawatirkan, dan cemaskan itulah yang akan menjadi kenyataan. Ayub 3 ayat 25 dan 26, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara, biarlah kegagalan di tahun kemarin kita jadikan pengalaman yang berharga dan kita jadikan cermin untuk memperbaiki diri, untuk berbenah diri dan menatap hari esok yang lebih baik. Mari kita jalani hari-hari tahun yang baru ini dengan penuh iman. Artinya, kita punya penyerahan diri kepada Tuhan. Serahkan semua rencana hidup kita ini kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam segala perkara, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di esok hari. Ulangan 29 ayat 29 firman Tuhan berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi, Tuhanlah yang memegang hari esok dan juga masa depan kita. Tapi, respon kita menentukan apakah kita percaya dan hidup beriman kepada Allah. Roma 10 ayat 17 firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadikanlah firman Tuhan sebagai kesukaan kita setiap hari, saudara. Membaca, merenungkan, mendengarkan, dan terpenting melakukannya. Karena firman Allah pasti tergenapi dalam hidup kita, perjalanan kita akan berhasil dan akan beruntung. Asal kita taat dalam segala situasi dan terus menanti-nantikan Tuhan dengan penuh iman, hidup kita akan pasti jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman Allah di hari ini. Kami akan melangkah dengan iman percaya. Benar Tuhan, bahwa hari esok dan masa depan di dalam tangan Tuhan. Tetapi Tuhan inginkan respon kami untuk hidup di dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan bukan yang lain. Hari ini kami diajar untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, dan hal yang dinyatakan adalah bagi kami dan keturunan kami. Hari ini Tuhan, kami mau tetap hidup selalu merenungkan dan terlebih melakukan firman Tuhan, karena kami tahu Yosua 1 ayat 8 akan berlaku dalam kehidupan kami. Perjalanan kami pasti berhasil dan pasti beruntung. Terima kasih Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Selamat tahun baru pendengar Breath of Life Audio yang tetap setia sampai hari ini. Tetap berharap pada Tuhan dan melangkahlah di tahun yang baru ini dengan iman percaya hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing.